membuat penelitian dan nanti membuat artikel untuk dipublish gitu kan, kalau yang masih berminat naik pangkat. Nah, terkait dengan PTK itu kan PTK itu yang sebenarnya itu kekuatannya itu ada di refleksi gitu ya. Nah, apa saja yang direfleksi? Nah, secara umum atau keseluruhannya itu refleksi itu ada dua, ada efisiensi dan ada efektivitas gitu ya. Nah, efisiensi itu Bapak Ibu merefleksi diri, melihat apakah pembelajaran yang dilakukan itu efektif atau tidak. Efektif itu terkait dengan waktu, apakah waktunya cukup gitu ya, apakah Bapak Ibu mungkin merasa terlalu lama atau mungkin terlalu cepat gitu kan. Itu terkait dengan efektivitas. Nah, terkait dengan efisiensi, kemudian terkait dengan efektivitas ada beberapa terkait dengan efektivitas. Yang pertama, efektivitas itu refleksi dulu lah. Refleksi itu kan tadi ada efisiensi, ada efektivitas ya. Selain waktu, Bapak Ibu juga harus melihat keterlaksanaan rencana atau keterlaksanaan RPP. Kan di RPP itu ada 3 bagian utama ya. Ada bagian awal ya, yang di situ di dalamnya ada persepsi, ada tujuan pembelajaran, mungkin juga motivasi dan lain-lain, doa gitu ya. Nah itu kan Bapak Ibu kan pasti sudah merencanakan di RPP itu kan. Nah apakah itu sudah terlaksana dengan baik atau belum? Nah sebaiknya nanti kalau ini dijadikan PTK itu tidak boleh menilai itu hanya dari kacamata sendiri, harus ada orang lain yang mengamati. Nanti dibuatkanlah RPP itu, tapi di kantornya itu ada checklistan. Mungkin juga ada kualitas, boleh ada kualitas, boleh tidak. Kalau ada kualitas misalkan 0, 1, 2 lah. 0 itu misalkan tidak terjadi. Bapak Ibu lupa menyampaikan persepsi misalkan, berarti kan nanti oleh pengamat itu checklistan 0, berarti tidak terjadi itu. Dan juga terjadinya 1 itu terjadi cuma tidak keseluruhan baik lah gitu ya. Nah checklist 1, kalau 2 misalnya itu sudah optimal gitu kan. Nah begitu pun nanti di kegiatan ini dan bentuk sama ya, kan Bapak Ibu akan merencanakan proses pembelajaran itu menggunakan model atau pendekatan tertentu gitu ya. Nah di sini kan kalau model kan ada sintaknya, apakah sintak itu sudah terlaksana semua atau tidak. Nah kemudian tadi terkait dengan efektivitas itu juga dilihat dari hasilnya, salah satunya apakah hasil belajarnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, atau minimal apakah sudah sesuai dengan KKM. Sekolah berbeda-beda ya, apakah sudah mencapai KKM atau belum. Nah, tujuan pembelajaran yang kita tetapkan di FPW tadi. Nah kalau belum berarti itu kan sebagai bahan refleksi dan bahan perbaikan untuk kedepannya, bahwa di situ ada beberapa hal yang tidak tercapai. Selain si belajar juga efektivitas sebuah proses pembelajaran itu dilihat dari siswanya. Apakah siswanya itu merasa tertekan gitu ya, seperti zaman dulu, zaman Musa, zaman Rohit juga gedungnya jadi, cuma orangnya tersiksa gitu kan. Nah, apakah siswa kita itu berhasil tapi dalam keadaan tertekan gitu kan. Nah, itu saya kira banyak kejadian yang dia bisa melakukan tetapi dalam keadaan tertekan dia. Nah jadi diusahakan proses pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka, gitu ya. Nah itu pun perlu pengamatan dari Bapak Ibu, perlu ada instrumennya. Nah, mau diamati enggak terkait dengan respon dari siswa. Respon yang paling baik tentulah akan mengakibatkan berpikir positif tentang pembelajaran matematik. Jadi mereka itu menyukai pelajaran matematik. Nah, ditunjukkan dengan keceriaan, ditunjukkan dengan aktivitas, ditunjukkan dengan berbagai kegiatan yang ada di dalam kelas. Misalkan dia mengerjakan dengan semangat, gitu kan, dengan tepat waktu. Nah itu melihat dari respon siswa. Kemudian selain hasil belajar respon, juga harus dilihat dari Bapak Ibu sendiri. Jangan Bapak Ibu juga tertekan gitu kan. Mengajar di itu berarti ngajar pakai itu, pakai media itu susah gitu kan. Pakai LKPD ini, misalnya tadi kebukannya, harus bisa gini-gini. Nah itu juga jangan
apa yang harus direfleksi gitu ya. Jadi dilihat tadi apakah waktunya cukup atau sesuai gitu ya. Kemudian apakah langkah-langkah pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian dilihat hasil belajarnya, kan nanti kalau PTK itu sampai dengan tes gitu kan, nanti diperiksa kan hasil tesnya apakah tujuan pembelajaran yang didapat tercapai atau tidak. Nah, kalau tidak tercapai, kita harus lebih lanjut, kira-kira kenapa nih tidak tercapai itu gitu ya. Apakah mungkin itu harus perlu juga ada wawancara terhadap siswa, kenapa kalian kok nggak bisa gitu ya. Apakah misalkan nanti kan akan menyampaikan siswa itu, mungkin juga model yang harus dirubah ke depannya. Nah, hasil refleksi itu kalau Bapak Ibu untuk PTK harus dicatat, harus ditulis, harus didokumentasikan, dan itulah sebagai hasil refleksi. Jadi apa tuh di siklus pertama itu sampai dengan refleksi ya, dari perencanaan, nanti pelaksanaan, kemudian ada refleksi. Nanti begitu pun nanti di siklus berikutnya minimal yang dilakukan itu 2 siklus minimal, karena biasanya PTK itu ada yang diubah. Apa saja yang diubah gitu ya? Diubah itu biasanya diubah adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran kan ada 5, ya ada RPP, lupa lagi ya. Silabus dengan RPP itu satu game, itu satu kelompok ya. Silabus RPP apa tuh? Nah itu satu game. Terus apa lagi? Yang kedua bahan ajar, terus media, alat evaluasi, LKPD, Y5 ya. Nah jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat hasil belajar mereka itu jelek, atau aktivitas mereka jelek, atau mereka itu tidak suka dengan matematik gitu ya, yang tadi itu tidak efektivitas itu, itulah sebagai bahan untuk melakukan PTK. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan ini hasil belajar IPS itu jelek, misalkan, nah atau dari tahun lalu, misalkan tahun ini kita melakukan sebuah PTK supaya tidak terjadi seperti tahun lalu. Nah hasil belajar jelek itu Bapak Ibu merefleksi diri, kira-kira apa yang masih yang kurang optimal. Nah yang dioptimalkan itulah yang disebut dengan tindakan, makanya disebut dengan tindakan kelas, tindakan yang dilakukan dalam kelas. Apakah mengubah model kah, mengubah menyusun bahan ajar, apakah LKPD, mungkin juga alat evaluasi, atau juga lebih dari satu. Jadi ya. Nah itulah nanti si penyakit dengan obatnya itu muncul di judul. Penyakitnya tadi misalkan masih belajarnya buruk kan, atau responnya itu tidak baik kan siswa itu terhadap pembelajaran matematik, itu penyakitnya. Obatnya tadi Bapak Ibu harus cari dulu referensi, harus diskusi. Obatnya misalkan model pembelajaran dirubah, maka muncullah nanti judulnya, gitu kan? Misalkan upaya meningkatkan apa tadi ya penyakitnya. Nah, kalau bahasa kita upaya pengobatan penyakit ini, gitu kan, dengan ini kan gitu. Nah judul itu nanti sama begitu. Nanti upaya meningkatkan apa, melalui apa, atau dengan apa. Nah jadi judul itu adalah penyakit dengan obat, gitu ya. Nah jadi refleksi ini menjadi sangat penting, kembali lagi ke dua hal tentang efisiensi dan efektivitas. Jadi Bapak Ibu tuh kalau ini dilakukan dengan baik, saya kira pembelajaran itu makin hari makin bagus. Jadi cuma karena dengan berbagai kesibukan mungkin sehingga tidak semua guru melakukan refleksi itu, gitu ya. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga pada umumnya melakukan, cuma tidak terdokumentasi. Nah, secara PTK harus ada buktinya, ya. Misalkan saya melakukan refleksi didampingi oleh siapa, oleh kepala sekolah misalkan di situ, atau oleh pengawas, atau dari pihak lain, gitu kan. Tapi tidak ada buktinya, harus ada buktinya. Jadi ya, apa saja yang dibahas, gitu kan. Kemudian hasil refleksinya apa? Hasil refleksi berarti saran gitu ya.
saran terkait dengan masalah yang ada yang sudah terjadi, sarannya apa. Nah, jadi itu mungkin terkait dengan refleksi. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan refleksi itu kedua hal tadi, efisiensi dengan efektivitas. Efektif yang banyak, kan kalau lihat buku-buku skripsi itu banyak sekali tentang efektivitas. Lihat banyak efektivitas. Walaupun kadang-kadang efektivitas dibuang hanya menuliskan belajar, hanya menuliskan misalkan tadi apa tuh respon. Sebenarnya itu adalah sebenarnya terkait dengan efektivitas. Ya. Jadi penelitian yang dilakukan di S1 itu adalah untuk meningkatkan sebenarnya efektivitas agar efektif proses pembelajaran. Kemudian dia melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya itu kalau untuk anak kuliahan kan karena belum punya pengalaman, paling dia itu punya dasar dari pengalaman PPL, kalau sekarang asisten mengajar mungkin, atau dari referensi. Kalau Bapak Ibu bisa langsung dari fakta yang sudah terjadi, dari pengalaman saya gitu kan. Nah itu utamanya dari pengalaman. Dan PTK itu tidak boleh pinjam penyakit ke tempat lain. Jadi penyakitnya harus ada di kelas Bapak Ibu. Tidak boleh lihat kelas tetangga gitu. Kalau penelitian S1 kan boleh, ini kejadiannya di mana gitu ya, di luar negeri mungkin atau di Jawa, digunakan lagi di kita. Nah kalau PTK tak boleh. Tapi kalau obatnya boleh, obatnya penyakitnya ada di kita. Karena yang diobati itu adalah penyakit yang ada di dalam kelas, yang kita ajar gitu. Oh ini ada penyakit ini atau ada sesuatu yang kurang. Nah tapi obatnya boleh baca referensi. Oh ternyata misalkan di satu sekolah di mana gitu penyakitnya ini sama nih, dia obatnya pakai ini. Nah boleh kita itu sebagai satu referensi gitu ya, bahwa nanti kita akan melakukan seperti mereka. Dan sekali lagi PTK itu tidak harus berhasil ya. PTK itu yang harus itu adalah dilakukan sesuai dengan apa itu rencana. Mengenai hasilnya ternyata obat itu tidak ampuh, ya nggak masalah. Berarti Bapak Ibu sampaikan bahwa obat yang kita makan ini ternyata tidak ampuh untuk anak kita. Kita gitu. Nah, cuma biasanya itu ada tindakan lanjutan. Sebetulnya kenapa kok tidak cocok gitu? Gitu ya. Apakah di sana tuh karena fasilitasnya lebih lengkap dari kita? Apakah mereka itu bahan ajarnya lebih banyak? Atau kenapa gitu? Kok di tempat lain bisa bagus, di tempat kita nggak bagus gitu? Tetapi sebagai sebuah hasil penelitian itu sudah selesai. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Bagi yang muda-muda kan ini yang usianya di bawah 40 tahun aja. Di bawah 40 tahun masih banyak, di bawah 30 tahun. Ada juga kelompok siswa yang sukanya itu mendengarkan, ya. Nah kalau orang yang siswa yang sukanya mendengarkan itu Bapak Ibu harus banyak ceramahnya daripada baca. Kalau dia baca pasti tidur, gitu kan. Nah, sebaliknya yang suka baca kalau dia ceramah tidur, gitu ya. Nah, ada lagi satu kelompok adalah yang suka mereka tuh tidak suka keduanya. Jadi sukanya itu mereka itu berdemonstrasi, melakukan praktek, gitu ya. Nah, dan banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Orang terkaya itu ternyata orang yang suka praktek. Itu disebut dengan orang kelompok orang kinestetik, gitu ya. Itu orang terkaya sekarang kan itu pemain sepak bola, gitu kan. Sekarang pemain basket, gitu kan. Itu orang-orang kaya tuh. Dan mereka itu adalah orang-orang kinestetik. Orang komputer juga banyaknya orang kinestetik, gitu ya. Karena mereka itu harus mempraktekkan, tidak bisa hanya membaca, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengembangkan media, kalau Bapak Ibu tidak tahu karakteristik siswa terkait dengan kesukaan mereka, maka Bapak Ibu harus mengkolaborasikan ketiganya. Jadi ada sekali-kali Bapak Ibu ceramah, ada bahan ajar yang bagus, juga mungkin harus ada demonstrasi, sekali-kali belajar keluar kelas, gitu ya, untuk memfasilitasi mereka yang jemu baca atau dengar. Nah, gitu ya.
bawa keluar kelas gitu kan, mungkin melakukan sesuatu nanti di dalam kelas terkait dengan tujuan belajar sama. Makanya di dalam model pembelajaran ada yang namanya project based learning. Jadi project itu adalah suatu kegiatan yang sebaiknya dilakukan bukan di kelas. Kalau di kelas cukup problem based learning. Kalau di luar kelas project based learning. Jadi mereka itu dikasih tugas, kamu cari ini, kamu lakukan ini gitu. Itu biasanya objek-objek yang adanya itu ada di luar kelas. Bisa aja di rumah atau di halaman sekolah gitu ya. Nah, dan mereka biasanya orang-orang kinestetik terutama akan sangat bergembira ketika melakukan itu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengembangkan media dan juga membentuk KPD, sebaiknya Bapak Ibu itu memfasilitasi itu. Beberapa sekolah yang unggul, beberapa sekolah yang cukup terkenal di kita itu biasanya di awal dites siswa itu, dites terkait dengan kesukaan belajar. Jadi mereka termasuk kelompok apa? Nanti biasanya sekolah akan mengumumkan bahwa kelas 7A ini sukanya ternyata 80% kinestetik. Maka nanti model mengajar Bapak Ibu harus memfasilitasi orang kinestetik. Nah, ternyata ini orang visual yang suka membaca. Maka Bapak Ibu model mengajarnya harus disesuaikan dengan siswa ini. 7A dengan 7B bisa berbeda, dengan 7C bisa berbeda, sehingga nanti model atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu bisa berbeda karena memang siswanya beda. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu kan yang sudah punya anak, ada nggak anaknya yang suka pengen dibacakan cerita gitu? Dia itu suka beli buku tapi bukannya dibaca, suruh bacakan maknanya. Nah, itu ciri anak kita itu adalah audio, ya, auditori. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengoptimalkan anaknya, berarti harus pakai auditori, gitu ya. Jadi harus banyak suara-suara untuk mengoptimalkan anaknya. Ya. Kalau anaknya itu sering beli buku, tidak perlu ke rumahnya itu minta yang diceritakan, berarti itu anak visual, gitu ya. Anak visual itu dia suka baca. Kalau dulu yang pintar itu kan yang orang visual karena butuh buku. Sekarang sudah bergeser karena orang kaya itu adalah orang kinestetik, gitu ya banyaknya. Ya. Orang auditori banyak loh. Auditori itu kan penyanyi, orang banyak auditori, para penyanyi, para artis, gitu ya. Artis itu kalau tidak auditori dia itu orang kinestetik. Jarang dia orang visual. Yang orang visual itu jadi profesor gitu ya, bunuh diri gitu, pernah keluar. Nah itu para kutu buku itu, memang mereka punya kebiasaan dan kesenangannya masing-masing. Dia kalau udah baca buku itu senang gitu. Orang olahraga mana? Ini baca mana? Mau baca, mau gitu kan? Nah itu mungkin Bapak Ibu harus mengenal dengan baik siswanya. Terutama mungkin anaknya lagi depan ya, anak-anaknya, anak kita ini kalau anak Bapak Ibu itu anak visual, ada buku, pasti dia bakal dibaca. Kalau auditori, kalau baca buku, pasti emaknya harus dibacakan. Jangan dibacakan, dia akan menyerap apa ceritanya. Kalau dibaca, baru seimbang baca. Kalau memang dia tidak suka baca. Oke, mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan apa itu Bapak Ibu ke depan menjadi yang bukan hanya sertifikasi, tapi benar-benar pro gitu ya, sehingga akan sangat terasa oleh siswanya bahwa Bapak Ibu ini jangan sampai pengalaman saya itu guru matematik galak dari SD sampai SMA. Saya itu pernah ditempelin gitu ya, kalau nakal saya itu kan dari SD itu. Kenapa guru matematik itu udah wajahnya serem-serem gitu kan? Guru matematik itu kebetulan laki-laki semua sih ya, dari SD, SMP, SMA semuanya laki-laki. Wajahnya itu serem-serem, gitu ya. Jarang senyum gitu,
kenapa harus begitu gitu matematik gitu kan. Jadi saya itu dulu pengen salah satu motivasi pengen jadi matematik. Apakah benar calon-calon itu gitu semua gitu? Ternyata setelah saya berperilaku tidak seperti itu, memang dianggap aneh. Ketika saya di kuliah di ITB, orangnya sering hampir semuanya serius. Hanya saya yang nggak serius. Orang-orang pun pada aneh. Orang duduk aja di ruangan. Kalau di ITB itu kan mahasiswa dikasih ruangan, ya. Kebetulan saya juga ngajar waktu itu di ITB. Jadi ada dua ruangan, ada ruangan untuk sebagai mahasiswa, ada ruangan sebagai dosen. Itu saya lihat itu di ruang belajar itu, kan mau belajar masing-masing dikasih ruangan. Itu serius semua. Jadi saya aja yang suka goda ke ruangan-ruangan itu gitu. Jangan terlalu serius, kata saya, nanti stres. Kita jalan-jalan gitu. Jadi mereka tuh aneh melihat saya. Jadi apa itu? Apakah harus begitu gitu ya? Itu para dosen tapi kuliah karena kuliahnya kan kuliah pasca. Jadi yang kuliah itu dosen. Tapi kalau dulu sih di IKIP waktu itu mungkin hampir separuh memang serius. Jarang senyum. Kalau kita lucu tuh ini kita termasuk itunya lah. Kalau aneh itu ada orang lucu. Nah itu mungkin Bapak Ibu apa itu sekali lagi mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Dan tentu saja silaturahmi kita tidak harus terputus karena kegiatan ini, gitu ya. Kita masih bisa saja Bapak Ibu ngobrol atau diskusi, gitu ya. Mungkin tidak ada masalah ya. Saya mungkin selama kita punya waktu sama-sama ya, punya waktu sama-sama untuk bersama. Saja mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan saya juga cukup bergembira bisa sharing gitu ya. Saya akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak. Jadi kita sudah selesai melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita nanti perdalam lagi ya. Yang belum melaksanakan misalnya nanti yang sudah akan melaksanakan berikutnya di UP-UP yang lain. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Sebelumnya saya sebagai fasilitator mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya apabila ada perkataan dan ucapan saya yang tidak berkenan dalam hal ini dalam menyampaikan mungkin kurang memuaskan Bapak Ibu. Namun saya harap Bapak Ibu pasti tidak puas dan akan selalu belajar dengan yang lain. Dan saya sendiri terima kasih kepada Ibu Ketua MGP ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua untuk kebaikan kegiatan kita itu tentang CKW MGP. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti untuk lanjut ya melaksanakan kegiatan MGP untuk untuk kegiatan yang lainnya. Sebelum saya tutup ya, saya ingin memberikan kenang-kenangan sedikit untuk Ibu Ketua ya. Ini adalah saya belajar menulis, kalau masih ada di rumah saya sebagai kenang-kenangan. Mudah-mudahan saya sebagai ketua mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini dan kekurangannya sama-sama belajar. Yang tadinya kita sebenarnya tidak menguasai ternyata setelah pelaksanaan itu senang juga ya. Nah apa sih yang dilakukan di tahun itu sekarang paham. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk kegiatan ini. Terima kasih.